wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam, Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran hadis orientalis, yaitu Mikhail Al-Lakouk, yang merupakan tugas dari mata kuliah pemikiran hadis orientalis. Baik, selanjutnya, persoalan autentisitas hadis memang masih menjadi perdebatan di kalangan para pemikir hadis. Sebagian dari mereka mempercayai adanya bahwa hadis berasal dari Nabi, sedangkan sebagian yang lain meragukan bahwa kebenaran hadis berasal dari Nabi dan dapat dibuktikan secara historis menurut mereka melalui berbagai seperangkat teori yang mereka buat. Di mata para pengkaji, hadis memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari yang lainnya, yaitu pada sistem sanad. Oleh karenanya, dalam kajian para pengkaji banyak yang memfokuskan pada aspek otentisitasnya sebagai hadis Nabi. Salah satu tokoh sarjana Barat yang ahli dalam kajian Islam juga mewarnai kajian tentang hadis di Barat, yaitu Joseph Scash. Ia menyatakan bahwa isnad memiliki kecenderungan ke belakang. Menurutnya, isnad merupakan rekayasa sebagai hasil dari pertentangan antara aliran fikih klasik dan ahli hadis. Maka tak satu pun dari hadis Nabi yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dapat dipertimbangkan kesahihannya atau dapat dipertimbangkan sahih. Teori Scash kemudian diikuti dan dikembangkan oleh John Paul, ahli seorang Islam klasik dan hadis. Dalam mengkaji, ia mengadopsi teori-teori Scash, terutama teori common-nya. Hal tersebut yang memperkuat ide John Paul tentang kronologi hadis yang menyatakan bahwa hadis berakhir pada tabi'in lebih tua daripada hadis yang berakhir pada masa sahabat. Berarti hal ini bahwa hadis yang berakhir pada masa Nabi juga lebih muda daripada hadis yang berakhir pada masa tabi'in. Interpretasi John Paul tersebut terhadap fenomena common mendapat respon dari pemikir hadis yang lain, seperti salah satunya yaitu Mikhail Al-Lakouk. Ia lahir pada tahun 1940. Ia adalah seorang sejarawan Inggris Skotlandia di bidang keislaman dan beradministrasi di Universitas Princeton, New Jersey. Dalam monografinya Early Muslim Dogma, beranggapan adanya fenomena penyebaran sanad hadis. Terkadang sebuah matan hadis yang semulanya memiliki satu hadis dapat menjadi bersanad lebih dari satu. Itu karena seseorang telah membuat sanad tambahan. Fenomena inilah yang menyebabkan munculnya teori common. Oleh karenanya, Cook meragukan manfaat serta informasi sejarah yang dapat disajikan oleh fenomena common semacam itu. Dalam Early Muslim Dogma, Mikhail Al-Lakouk mengkaji persoalan penanggalan hadis. Ia menantang temuan-temuan Joseph Van As mengenai asal-usul dan perkembangan kontroversi Jabariyah dan Qadariyah pada masa awal Islam. Menurutku, Van As merupakan seperti halnya Scash. Ia mengakui isnad telah berkembang ke belakang dan ia juga menerima validitas teori common tersebut. Untuk mengkritik metode common, Cook mengembangkan dan memperluas teori Scash yang lain, yaitu teori penyebaran isnad atau the spread of isnad. Teori ini menyatakan bahwa periwayat hadis terbiasa menciptakan isnad-isnad tambahan untuk mendukung sebuah matan yang sama. Cook menyebutkan fenomena common adalah akibat dari proses penyebaran isnad dalam skala besar. Adapun proses penyebaran isnad paling tidak dapat terjadi dalam 3 cara, yaitu yang pertama, melompat periwayat sezaman, yang kedua, menyadarkan hadis pada guru yang berbeda, yang ketiga, mengatasi persoalan hadis-hadis yang terisolir. Cook mengungkapkan Mikhail Al-Lakouk mengungkapkan bahwa teori penyebaran isnad telah merusak teori common dan membuatnya tidak dapat dioperasikan lagi. Ternyata kepercayaan Mikhail Al-Lakouk mendapat banyak kritikan maupun respon dari pengkaji hadis lainnya, karena konstruk teorinya yang tentang penyebaran isnad yang terkesan hanya imajinatif dan kurang didukung bukti sejarah. Maka banyak respon yang ditemukan untuk pernyataan Mikhail Al-Lakouk ini, diantaranya dari John Paul dan Harold Smolsky.
dan penulis setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jean Paul dan Ernest karena konstruksi teori penyebaran isnad ini hanya sebuah jumlah natif belaka menurut penulis dan kurang dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah yang otentik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.